Kalau kita kesiangan ya tetap memang harus sholat ya, jam berapapun kita bangun harus sholat. Ya memang kalau kita bahas dari awal, kalau kita tidurnya sebelum waktu sholat memang udzur, tidur itu bisa jadi udzur. Tapi kalau sudah dibiasakan berarti memang nggak ada niat bangun. Begitu. Udah nggak bisa lagi disebut udzur. Ya gitu ya. Karena jadi udzur itu kalau kita tidur sebelum waktu dan kita harus azam. Azam itu bukan cuma sekedar gua sholat, bukan. Azam itu harus benar tekad yang kuat dari hati kita untuk melaksanakan sholat dalam waktunya. Nah sekarang udah begitu, bablas masih bablas. Gimana niatnya? Sebetulnya gini, kalau niat yang afdol memang niat qadha. Niat qadha ya. Walaupun gini, sebetulnya niat mau adaan dan qadhaan itu secara bahasa maknanya sama. Sudah kita bahas ya. Adaan itu artinya menunaikan. Ada itu sholat, saya menunaikan sholat. Qadha itu sholat juga saya menunaikan sholat. Maknanya mau ada mau qadha tetap sama secara bahasa, tetapi secara istilah penggunaan ada itu biasanya sholat yang dalam waktunya disebut dengan sholat ada, sholat yang di luar waktu disebut dengan qadha. Gitu ya. Jadi memang niatnya memang afdolnya pakai qadhaan karena memang sudah jatuh qadha kalau sudah di luar waktu. Karena subuh itu kan dari mulai terbit fajar ya, dari mulai terbitnya fajar shadiq sekitar kalau sekarang subuh itu kita jam 4:30 lewat dikit ya. 4:30 lewat dikit sampai kapan? Sampai terbit matahari. Mungkin sekarang sekitar jam 6:30 ya. Jam 6 lewat. Jam 6 udah terang, jam 6 udah terang. Oh iya, jam 6 udah terang, tapi kan matahari belum. Matahari belum ini. Ya, belum. Ya. Sampai terbitnya matahari itu. Terbit matahari. Oh, berarti jam. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Gini, karena waktu sholat subuh itu sampai terbit matahari. Terbit ya, terbit itu bukan berarti bulatan matahari keluar semua, bukan. Jadi kalau kita lihat di tempat terbitnya matahari, ya orang biasanya keluar dari laut tuh ya. Begitu sudah keluar berarti sudah selesai waktu subuh udah habis. Itu masuk waktu isyraq tuh namanya. Isyraqati syams. Masuk waktu isyraq. Iya. Nah di situ baru sholat sunnah isyraq sunnahnya. Nanti begitu naik satu tumbak, nah berarti sudah selesai waktu isyraq, masuk waktu duha. Gitu, masuk waktu duha. Nah di situ di waktu isyraq ini dari mulai terbit matahari sampai naik satu tumbak ini itu diharamkan sholat sunat mutlak. Gitu. Nggak boleh sholat sunat mutlak nggak boleh. Gitu ya. Sampai masuk waktu duha. Sampai waktu duha berpanjang sampai zawalus syams, sampai tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu kalau kita di lapangan, matahari di atas kepala kita pas, bayangan kita cuma bulat doang di bawah, namanya istiwa. Ini juga nih waktu yang diharamkan sholat sunnah mutlak. Haram dan tidak sah. Sesaat sebelum masuk waktu duhur. Nanti begitu bayangan kita agak miring sedikit ke timur, ya, miring sedikit ke timur, berarti sudah masuk waktu duhur. Nanti terus ke timur ke barat mataharinya, bayangan kita sudah sampai tuh seukuran aslinya. Sudah sampai seukuran aslinya, lebih sedikit sudah masuk waktu asar. Gitu. Itu kalau ngukur pakai bayangan. Iya pakai itu. Itu. Kita nggak punya jam. Nah nanti waktu asar panjang sampai masuk waktu istirahat. Istirahat itu sudah mulai ada kuning-kuning, matahari sudah mulai tenggelam di sana, udah kuning kan? Iya. Lembayung sudah mulai lembayung. Nah itu sudah masuk waktu makruh di situ. Makruh waktu sholat asar makruh dan sudah tidak boleh melaksanakan sholat sunnah mutlak juga. Jadi dari mulai ba'dal asar sampai waktu istiror, nah, itu sudah masuk waktu yang dimakruhkan sholat asar. Jawaz bikarohah namanya. Nanti dari waktu istiror sampai waktu maghrib itu sudah diharamkan juga salah satu waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah mutlak juga di situ. Sampai waktu maghrib. Nah waktu maghrib itu ketika matahari tenggelam secara sempurna, klop semuanya, mataharinya udah masuk ke laut semua tuh kalau kita lihat di laut ya, sunset ya, udah masuk semua. Kalau masih setengah tuh belum masuk maghrib. Begitu klop semua, masuk maghrib. Nah, begitu nanti hilang
merahnya masuk waktu isya. Itu kalau ngukur dengan pergerakan matahari. Ya. Jadi waktu subuh juga pendek ya. Kalau sekarang apalagi? Pendek banget. Jam 6 Enggak itu. Enggak ada kaul kodim gitu. Waktu subuh sampai johor gitu. Enggak ada. Waktu subuh. Sampai maghrib. Kali subuh Habis Itu zuhur. iya kan biasanya gitu. Jumat ya. Isya kan ke maghrib, maghrib kan ke isya. Waktu Kali subuh. subuh ke johor gitu. tidak ada Enggak itu. Niatnya dua. Enggak ada berarti tuh Enggak ada. kaulnya. Itu enggak ada kaul itu. ada mah Bisa begitu itu Yerusalem. ada salat Gaji makannya makan enak terus ya. Oh gitu. Terus Tapi banyak emang itu penyakit. Tapi jijik, lagi-lagi kebiasaan itu. Bagi orang yang sakit, ikhtiarnya Imam, salah satu pendapat Imam Nawawi ya. Salah satu udzur bolehnya orang jama itu sakit. Imam Nawawi, ini itu pendapatnya Imam Nawawi. Jadi wakhtiro katanya. Ikhtiar Imam Nawawi atau pendapat yang disebut Imam Nawawi itu boleh menjamak sholat ketika sakit. Jadi kalau sakit jangan sampai ninggal sholat, ya dijamak lah. Kalau enggak pagi maghrib sama isya kan tuh kadang-kadang pendek dan terlalu kita kalau sedang sakit tuh berasa banget sih. Iya, daripada jamak daripada kodok ya mendingan jamak. Oh gitu kan. Iya. Lebih baik pijama daripada di pondok. Iya. Kalau lagi sakit ya. Termasuk jadi nganten juga tuh. yang ada gimana luntur dan anaknya kalau sholat. Kalau yang nganten harus perempuan lah ya. Kalau laki-laki kan nggak ada yang pakai maskara juga. Nah, perempuan boleh menggunakan kaul maksudnya ya, untuk jabat akhir tapi. Kalau kaul itu khusus jabat akhir. Kaul ya. Kaulan ada jabat akhir. Ya kena repot kan. Kalau misalnya zuhur harus ganti riasan gitu. Sementara kan nanti iya sampai asar biasanya kan ganti riasan lagi nanti maghrib kan menjelang maghrib. Jadi di zuhur sama asar bisa di jamak akhir. Nah, nanti maghrib sama isya nanti jamak akhir di isya.